Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Ton Sabtu ya. Menanggapi komentar saudara Ahmad Yani. Kalau pergi ke guru spiritual ya pasti harganya mahal ya gitu ya. Jadi Anda ini kalau mau spiritual tidak perlu pergi ke guru spiritual gitu ya. Ya. Yang perlu Anda lakukan adalah ibadah. Ya. Anda ibadah terus bisa sambungkan rasa dengan Tuhan. Nah, itulah yang namanya spiritual. Semakin Anda bisa menghayati, semakin Anda bisa menjiwai, akan muncul nanti spiritualnya. Ya, kuncinya ada di sana gitu loh ya. Jadi kalau Anda katakan mau cari guru spiritual gitu ya, biayanya mahal, ya enggak usah cari guru spiritual ya. Ya, cukup Anda ini berspiritual di rumah saja gitu. Loh, materi-materi yang saya sampaikan ya ini kan sama gitu loh ya, yang akan diberikan oleh guru spiritual Anda gitu loh. Kalau Anda ketemu dengan orang ya motivasi yang saya sampaikan ini gitu. Tinggal ketika Anda ke sana pasti difokuskan kepada problematika hidup Anda, masalah Anda. Ya, tujuannya adalah memotivasi diri Anda untuk menjalani sebuah laku spiritual. Nah, laku spiritual apa yang Anda tempuh? Laku spiritual itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah tirakat. Ya. Nah, yang paling penting itu adalah ibadahnya. Ya. Jadi teman-teman Weton Sabtu ini ya, perbaiki ibadah Anda. Ibadah ini harus yakin, harus bisa menjiwai, harus bisa menghayati, harus bisa pasrah, harus bisa ikhlas, harus bisa continue istiqomah. Ibadah itu syaratnya itu. Ketika Anda bisa seperti itu, maka spiritual Anda pasti bangkit. Lah kalau spiritual Anda bangkit, maka warid ya, cahaya ilahi ya, akan menjadi bagian daripada diri Anda. Kalau sudah cahaya ilahi sudah menjadi bagian dari diri Anda, maka melaku nih Anda ini akan penuh dengan keberkahan. Dan yang paling penting itu adalah dari ibadah Anda itu bisa teraktualisasi di dalam kehidupan nyata. Jadi teman-teman Weton Sabtu ya, ibadah Anda ini harus bisa terwujud di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baru ya ibadah Anda ini memiliki spiritual gitu ya. Nah, sedangkan soal tirakat itu adalah sesuatu ya ibadah, sama tirakat itu juga ibadah gitu. Tapi lebih dikhususkan untuk kepentingan Anda pribadi, untuk hajat Anda, untuk keinginan Anda. Jadi kalau Anda ini tirakat, itu harus ada apa tujuan tirakat itu, dan tujuannya duniawi. Kalau ibadah tujuannya akhirat, kalau tirakat tujuannya duniawi. Anda ingin kaya, bisa ditirakati. Anda ingin tambah istri, juga bisa ditirakati. Anda ingin usaha Anda lancar, bisa ditirakati. Ya. Tapi kuncinya ya, ketika Anda melakukan mau ibadah, mau tirakat, itu harus ada yang namanya yakin. Nah, kunci berhasil ibadah dan tirakat itu adalah keyakinan. Keyakinan ini harus dibentuk. Keyakinan ini harus ada. Ya. Jadi kalau keyakinan ini tidak dibentuk, keyakinan ini tidak ada, ya tidak akan pernah berhasil, baik di dalam ibadah maupun tirakat. Ya. Jadi Anda tidak perlu cari guru pembimbing ya, untuk tirakat itu tidak perlu sebenarnya. Ya, cukup Anda perbaiki ibadah Anda, apa yang sudah Anda paham sekarang ini loh. Ya, itu Anda tekuni saja, itu nanti akan buka sendiri gitu. Akan buka jalannya, akan mengantarkan Anda pada pemahaman yang sebenarnya gitu. Nah, dari mana itu? Dari totalitas ya, dari penjiwaan. Ketika Anda menjalani sebuah laku ibadah, terus Anda muncul penjiwaan, penghayatan, itu nanti akan dibuka ya, warid ya,
akan dibuka cahaya ilahi, sehingga Anda ini akan paham walaupun Anda tidak belajar. Nah, ini adalah ilmu rasa, ilmu batin. Loh iya teman-teman ya. Itu hasil dari ibadah, itu hasil tirakat ya. Sama ya dengan yang saya alami ini. Saya enggak sombong ya teman-teman. Ini saya hanya kasih pencerahan gitu ya, supaya Anda ini enggak apa istilahnya itu enggak apa ya, enggak pesimis gitu loh ya. Enggak ada guru pembimbing, enggak punya uang gitu ya. Loh, saya ini enggak ada guru pembimbing, enggak punya uang. Ya dulu pernah di pesantren, pernah belajar ya di universitas juga pernah belajar masalah kehidupan juga pernah belajar masalah ilmu manajemen juga pernah gitu. Ya, semua itu adalah kehidupan gitu, ilmu dari kehidupan. Loh, saya bisa buat channel ini ya memotivasi Anda ya. Dari channel 1 sampai channel yang lain-lainnya ini ya. Itu apakah saya belajar gitu ya. Saya tekun belajar baca primbon? Enggak teman-teman. Otodidak ya. Saya hanya membaca energi. Nah inilah ya, ketika kita ini terbiasa ya, zikir, terbiasa kita ini spiritual kepada Tuhan, terbiasa kita ini ibadah, terbiasa kita ini masuk ke dalam diri, itu akan dibuka teman-teman, akan diperlihatkan jalan itu. Yang kalau Anda mau spiritual, ilmu itu Anda jalan itu tidak akan ada habisnya ya. Saya pernah mengalami fase itu ya. Fase dimana saya ini gila ngamal ya. Gila laku teman-teman, gila tirakat itu. Pernah saya mengalami itu kurang lebih 4 tahun ya. Jadi kurang terus. Saya tidak peduli hasilnya apa, tidak peduli, tapi saya nyaman dan saya apa ya, enak pokoknya ya ketika saya menjalani laku itu. Dan hasilnya saat ini gitu ya. Hasilnya saya petik saat ini. Ya. Ketika ada permasalahan ya yang saya harus bahas di channel ini, saya sudah bisa. Akhirnya itu sudah ketemu gitu. Jadi tidak usah pakai skrip ya, teman-teman ya. Kadang ya bulat, ngomongannya bulat, tidak tertata ini. Itu wajar. Karena saya tidak menatanya memang ya. Ini mengikuti alur energi gitu ya. Sama dengan pertanyaan ini yang saya bahas ini. Loh, coba ketika kita ini tidak memiliki energinya, tidak mungkin saya bisa bicara sampai 7 menit itu. Oh, kentean bahannya lo tidak entek-entek gitu. Ya, coba bayangkan ya, ada 21 channel gitu yang saya buat setiap hari. Bahannya tidak entek-entek. Dari mana? Dari energi. Loh, saya setiap hari belajar teman-teman. Coba bayangkan, setiap hari belajar. Apa yang tidak tambah pintar? Siapa guru pembimbing saya? Ya Tuhan gitu. Ya. Kenapa saya bisa seperti ini? Ya, karena saya dekat dengan Tuhan. Walaupun saya tidak baik, tidak bagus ya, tapi saya berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Bagaimanapun caranya. Kalau tidak bisa berdiri ya sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk ya sambil merangkak. Loh, itu pernah saya alami teman-teman ya. Saat saya terkena sihir telur santet itu tidak bisa duduk. Ya kadang itu sampai tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Ya saya tetap yakin Tuhan bersama saya. Kadang putus asa itu saya pasrah Tuhan, saya pasrah. Saya merasa saya lilo, kalau saat ini diambil pun juga lilo ya, seperti itu kadang ya. Itu putus asa sebenarnya, tidak boleh itu. Ya, saya kalau diambil saat ini saya lilo. Tuhan, saya malu ya. Ketika saya berdoa kepadamu dalam kondisi tertidur. Dalam kondisi tubuh fisik saya tidak bisa digerakkan karena sakit ini. Besok teman-teman bisa lari. Nah, itulah. Ya, apakah kita ini harus cari guru dulu untuk melakukan spiritual? Tidak usah. Spiritual dulu. Nanti guru itu akan ketemu dengan sendirinya. Loh, saya ini banyak ketemu guru-guru saya ya di jalan-jalan teman-teman. Ya mangan ya, muandek di warung. Ya. Tiba-tiba dituturi ya, tak rungokno dituturi. Ini urip iku ngene lho, urip ngene lho. Tak tuturi teman-teman, sampai kalian bayar. Sutune ambek wong sing dodol wis, ndak usah dibayar. Aku ngerti awakmu gak ada duit. Lho sampai ngono lho.
Saya makan di situ. Loh enggak mbah, ya, enggak, ini adalah gitu. Enggak gelem tenan. Dia tahu gitu. Saya enggak punya uang. Ya cukup hanya untuk beli bensin saja. Wes guys, saya ngomong lele jadi. Tuh, guru itu akan ketemu ya dimanapun Anda berada. Guru pembimbing itu akan seperti itu. Ya. Guru yang samar gitu ya, bukan guru yang tenar ya. Guru yang tenar itu enggak. Guru-guru seperti itu loh, sangat langka. Dan pasti Anda akan ketemukan. Dan orangnya yang enggak dayani gitu. Ya. Ya itu loh, aku mangan warung soto gitu. Ya, setelah saya ya beberapa bulan lagi ya pergi ke Surabaya, tak delok warung soto itu, saya tanyakan enggak ada warung soto di sana. Lah sopo iku ngandani aku gitu. Banyak, saya sering mengalami kejadian seperti itu. Ya. Makanya teman-teman Mutan Sabtu ya, tetap semangat, tetap optimis ya dalam menjalani kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.